Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan sama enggak? Sama. Kenapa kitabnya beda? Ayo coba refreshing lagi. Ini kitab sucimu, bukan kan? Tapi ini dari Yesus loh ini. Yesusnya kan sama kan? Kenapa kitab sucinya berbeda? Bagaimana Esra itu Allahu Akbar? Bagaimana yang belakangnya amin? Bagaimana berdiri sujud sampai ke tanah? Kenapa yang diajarkan sama kalian kok beda? Dan kalian tidak pernah bertanya, Pastor, benarkah begitu? Kitab suci nggak bilang begitu dong. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya terima kasih untuk Sohibul Bait, tuan rumah, telah diberikan kesempatan dan disuguhi kopi yang nikmat sehingga kita bisa ngobrol bareng di sini. Semua telah dikupas tuntas oleh kedua pembicara kita. Jadi aku juga bingung mau bicara ke apa lagi nih. Kan sudah semua dikupas tuntas gitu. Yang jadi masalah itu begini sekarang. Kita akan melihat dari sisi mana. Kalau tadi pembicara pertama itu namanya syariat. Kemudian beliaunya Dr. Suryadi kitab suci. Kalau Ustadz Ipung tadi syariat. Sekarang aku akan mulai dari Dr. Suryadi dulu, kitab suci. Boleh pinjam kitab suci? Apakah lali aku. Siapa nama? Nora. Iya, Nora. Nora sudah ke gereja? Sudah. Tia sudah. Satu gereja? Gerejanya apa? Paroki berapa? Kurang tahu ya, pokoknya yang ada di Jago di Lawang. Berarti Katolik? Iya. Iya betul, Katolik. Iya, Katolik. Kitab sucinya ini? Iya. Itu kayaknya Kristen. Kitab sucinya ini bukan? Tapi itu Kristen. Kayak beda sama Katolik. Loh kan Yesusnya sama. Kok kitabnya beda? Berarti mana yang benar? Yesusnya sama toh? Iya. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan sama enggak? Sama. Kenapa kitabnya beda?
Tadi Dr. Suryadi menjelaskan sesuatu yang satu itu mesti menurunkan satu. Nah, sekarang coba jangan-jangan kamu salah lihat dah. Ayo coba refreshing lagi. Ini kitab sucimu? Iya atau bukan? Ini kitab sucimu sayang? Coba itu kayak gitu. Bukan kan? Tapi ini dari Yesus loh ini. Yesusnya kan sama kan? Kenapa kitab sucinya berbeda? Kenapa syariatnya berbeda? Alkitab menyuruh sholat, menutup aurat, tidak boleh makan babi. Kok yang diamalkan tidak seperti kitab suci? Kan jelas tadi dibacakan sama Ustadz Bung. Bagaimana Esra itu Allahu Akbar, bagaimana yang belakangnya amin, bagaimana berdiri sujud sampai ke tanah. Kenapa yang diajarkan sama kalian kok beda? Dan kalian tidak pernah bertanya, Pastor, benarkah begitu? Kitab suci nggak bilang begitu dong. Maka kalian berdua, jamin, kalian masuk ke dalam sebuah ruangan yang kalian sendiri belum tahu ruangan itu. Dan itu adalah sebuah kecelakaan. Anda juga kalau berislam belum tahu Islam sebagaimana benarnya Islam. Karena semua harus diawali dengan tahu dulu. Kalau hanya nyaman, itu relatif, semua orang bisa nyaman. Nyaman itu perasaan. Kalau tahu itu kebenaran. 1 tambah 1, kamu nyaman ataupun nggak nyaman, harus 2. Oh, gue nggak nyaman. Kenapa? Kagak punya duit. 1 tambah 1 berapa? Mesti 2. Dia nggak nyaman. Tapi ada teman nyaman. Kenapa? Gue baru dapat transfer berapa 10 miliar. 1 tambah 1 berapa? Mesti 2. Itu kebenaran objektif. Kalau perasaan nggak bisa. Apa tondo awakmu saiki kondo gereja? Perasaanku nyaman, Pak. Perasaan itu bukan kebenaran. Aku tanya kitab sucinya saja, kalian terdiam. Itu berarti kalian tidak tahu. Kalian masuk dalam ruangan yang kalian tidak tahu di mana kamar mandi, di mana kamar tidur, di mana dapur. Om kan pegang ini toh. Om tanyakan Veto, apa ini kitab suci kalian? Bukan. Tapi ini dari Yesus loh. Yesusnya sama kok, kitab sucinya beda. Maka kembalilah. Seorang bapak nggak mungkin mau anaknya itu terjerumus. Apalagi kita berbicara akhirat. Seperti Dr. Suryadi bilang, seharusnya justru mbak-mbak itu ngajak mamanya kembali. Karena ada ketidakberesan. Ketika mama dulu masuk Islam juga tidak didasari pengetahuan. Tapi kalau didasari oleh pengetahuan, dia akan tetap dalam Islam. Makanya aku ingatkan sama kalian semua. Cari tahu dulu. Pertama tadi diajarkan surat Bukbung. Loh, kok pastornya itu nggak mengajarkan seperti yang Alkitab ajarkan. Jadi antara Alkitab dan perilaku syariat itu bumi langit. Itu loh. Di sini itu ehad, Allah itu ehad. Kenapa jadi Tritunggal? Ehad itu tunggal. Allah yang tunggal, kenapa aplikasinya Allah Tritunggal? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan sudah nggak cocok, nggak sama. Di sini kita harus menutup aurat. Anita, kenapa kok umbar-umbaran? Di sini disuruh puasa. Kenapa justru tidak? Di sini babi nggak boleh. Kenapa terus ditambahi babi hutan supaya bisa makan babi? Oh, itu yang haram babi lain. Babi hutan boleh dimakan. Babi hutan sama orang hutan jelas beda. Kenapa berani menambahi ayat? Ayatnya babi kok nggak ada hutan? Banyak, Mbak. Banyak yang sampean itu harusnya sampean itu diskusikan. Kalau sampean diskusikan, sampean akan menemui kebenaran pada Islam.
Kenapa Islam itu benar? Karena dia itu bukan baru. Islam itu bukan agama baru loh. Nabi Muhammad itu bukan nabi baru. Dia pelanjut dari nabi-nabi yang lalu. Seperti yang Dr. Suryadi jelaskan. Ada timingnya. Kalau kita belajar di sekolah tinggi Alkitab itu namanya abrogasi. Kalau Islam itu nasak mansuk. Jadi kalau kita hidup di zaman Bapak Abraham, kita harus ikut milata Abraham. Ajaran Ibrahim. Kalau kita hidup di zaman Musa, kita harus jadi Yahudi. Kalau kita hidup di zaman Yesus atau Isa, kita harus jadi Nasrani, bukan Kristen. Kristen beda meneh, Pak. Nasrani. Kristen itu nama yang diberikan ketika di Antioquia. Yesusnya sudah nggak ada. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Gus Dur pengikutnya Gus Durian. Akhiran kataan di belakang itu pengikut artinya. Gitu loh. Ngakunya Kristen tapi nggak mengikuti Yesus. Yesus kan apa? Yesus Allahnya tunggal kok, tunggal. Sekarang kita kembali ke bicara kitab suci. Bagaimana bisa berbeda? Ini kitab sucinya saudara kita yang Protestan. Maka dia lebih tipis. Tapi kalau sampean yang Katolik, itu ada tambahan yang namanya Deuterokanonika. Itu ada sekitar 10 surat. Kalau satu surat 100 ayat saja, 100 dikali 10 berapa? 1000 ayat sudah berbeda. Bayangkan. Al-Quran dari mulai ujung barat, ujung timur, utara ke selatan, cari mana yang berbeda. Mesti tetap. Al-Quran itu melanjutkan ini. Dulu zaman Abraham namanya Musa. Zaman Kanjeng Nabi Musa namanya Torah. Torah itu artinya hukum. Zaman Kanjeng Nabi Isa namanya Injil. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Ini semua kitabullah. Dan kita orang Islam mengimani semuanya. Semua kitab-kitab itu bermuara kepada Al-Quran. Sebagai penutup, semua nabi-nabi itu juga bermuara kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau jenengan masuk sekarang ini, jenengan pun balik talan. Kita sudah maju ke depan ke Islam, jenengan balik ke sini mundur. Sayang aku nggak ada. Kalau di rumah ada papan tulis tak gambar no. Ibarat undang-undang. Ibarat undang-undang. Ini kan sudah undang-undangnya sudah nggak berlaku, sudah ada yang baru. Jenengan mundur ke undang-undang yang lama. Jadi kalau ditanya, misalkan begini ya, Torah ya, atau kalian kalau Torah itu nanti perspektifnya Yahudi. Perjanjian baru aja lah. Ya. Apakah itu Injil, kita sebut Injil ya? Apakah Injil itu kitab suci, kitabullah? Maka jawabnya iya. Kalau pertanyaannya apakah Injil kitab suci? Setiap orang Islam itu ditanya mesti Injil itu kitab suci, mesti jawab iya. Kalau enggak itu Islam goblok, gue nggak pernah ngaji. Karena kan kita kan rukun iman kan diantaranya kitabullah toh. Torah, Injil, Zabur, ya Al-Quran. Jadi kalau Islam ditanya, apakah Injil itu kitab suci? Mesti dijawab kitab suci. Kalau pertanyaan itu. Tapi kalau ditanya, apakah Injil masih berlaku? Itu seperti yang dijelaskan oleh Dr. Suryadi. Undang-undangnya sudah berubah. Kalau berlaku ya tidak, tapi itu kitab suci. Sama, kamu nggak mengenal sih ya. Dulu zaman Om ya, tahun 70-an ada duit itu berapa ya? Seringgit. Setali seringgit. Seringgit itu 2 perak setengah. 2 perak setengah ya. Jadi kalau 5 perak itu 5 perak ya, duitnya nggak ono. 5 rupiah. 5 rupiah itu 2 ringgit. Ya.
Gak ada uang seringgit. Ditanyain, ini uang Indonesia? Iya. Bener uang Indonesia? Bener uang Indonesia. Cirinya apa? Lihat tanda tangan Gubernur BI. Bener. Tapi apakah itu bisa untuk beli? Enggak. Karena sudah expired, sudah berlalu, sudah Bisa diganti. di masa lalu. Uang itu di masa lalu gitu loh. Sama dengan Alkitab itu begitu. Jadi kami mengimani semua itu sudah bermuara ke Al-Quran. Karena ini menurut Nabi juga begitu. Sekarang bagaimana bisa itu kalau kita bikin satu kitab 100 ayat aja lah ya, kali 10 sudah 1000 ayat berbeda. Terus yang masuk surga yang mana? Jangan bicara dengan yang lain, yang sama-sama Yesus saja. Katolik kah? Protestan kah? Itu namanya Deuterokanonika, kanon kedua. Makanya kitab Katolik itu lebih tebal kan? Lebih tebal. Jadi Mbak masuk ke dalam suatu ruangan yang Mbak tidak tahu. Meninggalkan rumah yang juga Mbak tidak tahu, makanya perlu ngaji. Tapi di Nora tadi SMA Muhammadiyah. Saya sebetulnya mintanya diajari apa di Muhammadiyah ya? Ya itu harusnya tahu gitu loh. Jenengan harusnya berdua merayu mama, ayo mah kembali. Terus bagaimana? Iya mah itu juga di Nulo, tapi itu sudah lalu. Sekarang ini. Gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, ya, tadi sudah jelas ya, kitab sucinya beda ya. Terus mana yang benar? Kalau yang benar ini berarti Katolik wassalam, neraka. Kalau yang benar Katolik berarti yang Protestan wassalam. Kan begitu kan? Karena Katolik menerima 10 kitab, 10 firman Allah, sedangkan Protestan menolak kan? Nah, kalau misalkan yang 10 firman Allah itu ternyata firman, Katolik selamat. Tapi kok ternyata bukan firman, Katolik bahaya, Protestan yang selamat. Dari satu sumber yang ini kan Yesus yang ngajarkan. Kalau Al-Quran, silakan Mbak nanti tanya kepada, ada nggak berbeda ayat? Nggak ada. Hurufnya saja nggak ada yang berbeda. Hurufnya itu nggak bisa, karena nanti ada kelipatan 19. Itu bisa dicek. Ya, Al-Quran itu di surat Taubat itu tidak ada bismillahnya. Tapi nanti jumlah bismillah itu pas 114 ayat. 114 bismillah. Karena nanti di surat An-Naml itu ada 2 bismillah. Coba. Jadi terinci, matematisnya jelas. Gak mungkin lah gue ngomong, ya, lu kalau nggak percaya sama gue, ya, ayo dites. Gue sanggup makan bakso 100 mangkok. Nggak mungkin gue nantang kalau gue nggak mampu makan bakso 100 mangkok. Namanya gue bunuh diri. Bener kan? Nah, Al-Quran itu menantang. You kalau nggak percaya sama gue, coba you bikin 1 surat saja. Lah, you mampu nggak bikin 1 surat? Ini sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang, tidak satu manusia pun mampu. Terus mau ditolak? Makanya, kalau orang masih meragukan Al-Quran, sebetulnya nggak usah kesana kesini lah berpolemik, ya, berfilsafat itu ngabisin waktu. Uji materi aja. Kan Al-Quran kan menantang. Coba kamu cari penolong-penolong yang lain, siapa yang bisa menolong kamu selain aku? Ayo bikin. Ya kok nggak bisa? Sudah 14 abad yang lampau. Ada berapa miliar manusia sampai sekarang? Nggak ada yang bisa. Seperti apa kata Dr. Suryadi, sesuatu yang bisa dimasteri, tadi Dr. Suryadi nggak menggunakan istilah itu di master, bisa dimasteri, itu pasti bukan bikinan dari Tuhan. Seperti ini bisa dimasteri ini, pabrik lain bisa bikin gini. Coba suruh bikin manusia, nggak bisa. Bikin apa mau? Pohon. Nggak bisa dimasteri. Gitu loh. Jadi di sana. Nah, sekarang kita berbicara kembali ke kitab. Pertanyaan saya,
Saya sebetulnya ada, tapi nggak tak bawa tadi kitabnya saudara kita Katolik. Ini kitab suci atau terjemahan kitab suci? Terjemahan. Apakah terjemahan kitab suci itu kitab suci? Bukan. Berarti selama ini kalau ke gereja bawa kitab suci atau enggak? Enggak. Enggak. Pinter kamu sayang, semoga Allah merahmati. Kasihan Bapak. Lihat Bapak. Gak mungkin seorang bapak menjerumuskan anaknya, itu gak mungkin. Logika itu aja dipakai lah. Kalau terlalu jelimet, ini kajian ini jelimet memang. Makanya aku juga harus memilih-milih yang kiranya gampang kamu terima gitu loh. Tapi kalau kamu, aduh aku nggak mampu mikir itu, sawangan bapakmu, nggak mungkin dia menjerumuskan kalian. Kalian itu adalah darah daging dia. Sakit kamu, sakit dia. Suka kamu, suka dia. Surga kamu. Surga kamu, surga dia. Neraka kamu, dia juga merasa neraka. Kalau misalkan, aduh terlalu ribet aku, lihat bapak. Dia tetap bapak kamu, mama kamu tetap mama kamu. Kamu harus mencintai keduanya. Bukan kamu tambah ikut ke belangsa. Oke, berarti sepakat ya. Selama ini tidak pernah memegang kitab suci kan? Yang dipegang adalah terjemahan. Itu sudah cukup. Itu sudah masalah, Mbak. Karena yang namanya terjemahan itu bisa saja salah. Tadi sama Ustadz Irfan sudah dibentuk, sudah ditunjukkan bagaimana Tuhan, Tuhan, Tuan, Tuan, Bapak, Tuan, 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 Tuhan. Yang benar yang mana? Itu bermasalah. Al-Quran itu mesti didampingi. Ada Al-Quran, ada terjemahan. Ada Al-Quran, ada terjemahan. Terjemahan itu tidak boleh berdiri sendiri. Jadi kalau kita, kan terjemahan kan bisa salah kan? Kalau terjemahannya salah, kembalikan ke original teksnya. Kalau kita berbicara kitab suci, ya, ujung-ujungnya kalau kita tanya mana originalnya, maka mereka akan merujuk ke Septuagint dan Vulgata. Sudah diajari belum itu? Belum. Nah. Tapi bagaimanapun Septuagint dan Vulgata itu tetap saja terjemahan karena dia tidak ada dalam edisi bahasa Ibraniun. Itu ada dalam edisi bahasa Yunani dan Latin. Padahal aslinya. Padahal nabinya itu orang Israel berbahasa Ibrani. Tidak mungkin kitab sucinya berbahasa di luar Ibrani. Seandainya nabinya itu orang Aceh, mungkin nggak kitab sucinya bahasa Batak? Tidak mungkin. Nabinya orang Batak, terus kitab sucinya bahasa Sunda, tidak mungkin juga kan? Gitu loh. Jadi, kalaupun larinya ke Vulgata Septuagint, itu tetap aja terjemahan, bukan bahasa Ibrani. Gitu. Jadi, agama itu dilihat kitab sucinya. Karena keberagamaan kita dibangun atas kitab suci. Kalau kitab sucinya bermasalah, agamanya pasti bermasalah. Gampangnya begitu. Kitab sucinya bermasalah nggak? Bermasalah. Berarti agamanya pasti bermasalah. Kitab sucinya sudah ya. Berarti clear ya. Sudah nggak pernah bawa kitab suci toh. Bawa terjemahan toh, dan terjemahan bisa salah. Oke, sekarang ke syariat. Jadi yang gusur sudah, dokter sudah aku stressing ya. Sekarang kita bicara syariat. Seharusnya sampean itu juga baca kitab suci. Tapi perlu lama karena ini tebel. Perlu lama. Apa yang disampaikan Ustadz Ipung itu sudah menjadi sebuah problem besar. Ternyata syariat yang kalian pakai dalam keberagamaan keseharian kalian tidak berbasis kitab suci. Kitab sucinya bilang ke kanan, kalian beragamanya ke kiri.
Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, tunggal. Kalian Tritunggal. Seperti kata Dr. Suryadi, Tritunggal pun itu berproses, Mbak. Bukan langsung Tritunggal. Awalnya tunggal, terjadi perdebatan antara Arius dan Athanasius. Ya kan? Penguasa pada saat itu Konstantin males ribet. Di daerahnya terjadi pertikaian, saling-saling masing-masing bawa gerbong, sudah dibikin konsili aja. Akhirnya dimenangkan oleh yang Athanasius bahwa Yesus itu Allah, masih duinitas. Roh Kudus nanti di Kalkedon tahun 400-an. Itu Yesus menjadi Allah 320. 300. Kalau satu manusia 100 tahun, 3 generasi baru Yesus menjadi Tuhan. Tuhan. Itu. Bukan ujuk-ujuk Tritunggal, bukan. Setelah itu baru berproses di Kalkedon tahun 400-an, 408 berapa gitu, Roh Kudus masuk. Baru menjadi Tritunggal. Ada di sini Roh Kudus mengaku sebagai Allah, diakui sebagai Allah. Nggak ada. Ada sini Yesus mengaku dan diakui sebagai Allah. Nggak ada. Terus bagaimana imannya ada? Justru semua yang ada di sini dilaksanakan oleh umat Islam. Kul huwallahu ahad. Jadi kan nyimpang jauh, Mbak. Nyimpangnya itu jauh. Alkitab bilang ke kanan, kalian ke kiri. Kembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul. Kapan ketemu nih? Basman golek ikar tolo, nggak ketemu. Gitu. Kita lihat lagi syariat. Ya, contoh tadi yang belum disampaikan, riba itu tidak boleh, Pak. Nanti lihat di surat Imamat, riba itu tidak boleh. Itu syariat tidak berubah. Kalau misalkan dirubah, kita ya ikut. Karena Muslim, Islam itu tunduk patuh terhadap apa? Terhadap aturan Allah. Nah, aturan sejak zaman Kanjeng Nabi Adam sampai Abraham sampai Musa sampai Isa, itu ada yang tetap berlaku, ada yang berubah. Siapa yang melakukan berubah? Ya yang punya aturan itu ya Allah itu sendiri. Gitu loh. Karena aturan itu aturan Allah, kita hanya melaksanakan. Kalau nggak riba, bunga uang biasanya. Dia pakai istilah yang mana? Imamat 25 ayat 36. Ah, tolong bacakan Ustaz itu. Janganlah engkau, bentar saya buka. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Nah, terus baca yang Islam. Ini yang kitab Perjanjian Lama. Ini yang riba. Udah ketemu? Quran surat Ali Imran ayat 130. Iya, baca sayang, baca. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Iya, satu lagi, itu ada 2 ayat itu. Itu ayat 1. Di ayat lain ada itu riba, larangan riba. Al-Baqarah. Al-Baqarah ada? Ya. Oke, baca. Ya. Ya. Itu wa ahlallahu al-bai'a wa ahlallahu Al-Baqarah berapa? ayat 275. Lihat, Al-Baqarah 275. 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, sampai sebegitunya. Sampai-sampai ada hadis, kalau hadis itu Kanjeng Nabi yang ngendikan, dosa riba itu seperti anak kandung berzina dengan ibunya. Bayangkan bagaimana jijiknya itu. Aturan ini tetap terjaga. Itu bukti bahwa Islam ini bukan baru. Al-Quran ini bukan baru. Nabi Muhammad itu bukan nabi baru. Ini nabi penerus dari nabi-nabi yang lalu. Ya, Al-Quran ini juga penerus dari kitab-kitab yang lalu. Islam ini juga penerus dari dinullah yang lalu.
Sekali lagi tak ulangi, kalau kamu sudah maju di Islam, terus kamu ke Kristen, itu sama dengan mundur. Gitu loh. Jadi syariatnya seperti itu. Wanita juga dijaga, auratnya nggak boleh. Tapi sekarang kan kalau ke gereja kan ada yang pakai kerudung seperti Bunda Maryam? Nggak ada. Bunda Maryam itu terjaga. Aku kira itu yang bisa sampaikan, ya. Aku nggak mau kamu hanya sebagai pendengar. Sekarang kamu tanya sampai kamu benar-benar tahu. Karena lihat kamu itu meninggalkan ruangan yang bernama Islam yang kamu juga tidak tahu. Kalau tahu kamu tidak mungkin meninggalkan karena ini emas. Kamu masuk ke dalam suatu ruangan yang kamu juga tidak tahu di dalamnya seperti apa. Itu sudah nggak mungkin benar. Nah, sekarang ayo kamu tanya, tanya Nduk, supaya kamu mantep. Kami tidak mau kamu itu masuk karena rayu-merayu, tipu-menipu, goda-menggoda, enggak. Tapi pengetahuan, kamu memang tahu, oh ini benar, masuk. Oh ini benar, gua pegang sampai nanti menutup mata. Ayo tanya. Jadi kalau untuk pertanyaan mungkin saat ini belum ada yang aku tanyakan. Mungkin nanti ada pertanyaan malah ke pastor, ke Romo. Mungkin ada yang ditanyakan ke sana. Aku akan kayak bukan membandingkan ya, lebih kayak kalau kemarin itu di Islam seperti ini gitu, tapi kalau menurut Romo itu seperti apa? Kalau saat ini aku mungkin lebih kepinginnya itu mencari tahu gitu loh, mana sih yang benar gitu, dan akan nanti akan dipertimbangkan lagi kayak gitu, seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan untuk pertanyaan saat ini masih belum. Monggo silakan, tapi begini, supaya kamu tidak membuang waktu, kamu harus fokus dulu. Misalkan yang kamu tanya apa? Konsep Tuhan, ya. Kamu tanya tentang Tritunggal. Kamu tanya, apakah itu dijelaskan oleh Alkitab? Di mana Yesus mengaku dan diakui sebagai Allah, di mana Roh Kudus mengaku dan diakui sebagai Allah. Karena menurut yang saya pelajari, Romo, nggak connect. Alkitab mengatakan di Markus 12:29 tadi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu aja. Jadi kamu fokus itu ya, dan aku jamin kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan, karena itu melanggar logik. 3 ya 3, 1 ya 1. Bagaimana Yesus, Bapa itu Allah enggak? Allah. Yesus itu Allah enggak? Allah. Roh Kudus itu Allah enggak? Allah. Allahnya berapa? 3. Sedangkan Alkitab mengatakan tunggal. Jadi gini, daripada kamu membuang waktu, nggak usah banyak, hal ini aja, ya, urusan Tuhan aja. Kalau ini sudah nggak beres, ngapain kamu lanjutkan? Kasihan Bapak. Artinya kamu beda dengan aku. Kalau aku kan penggiat comparative religion, aku harus tahu semuanya. Konsep Tuhan, syariat, kitab suci. Itu harus tahu karena diskusi. Praktisi, keilmuan. Kalau kamu kan enggak. Jadi ada 10, kamu nggak harus tahu 10. 1 aja sudah nggak benar, ini harus dibuang. Gitu loh. Nah, kan sudah jelas konsep Tuhannya itu tidak mengakar kepada Alkitab. Jadi jangan kamu tanya banyak-banyak, nanti justru nggak fokus. Yesus Allah apa manusia aja, bingung kok. Jadi konsep Tritunggal itu otaknya itu adalah Tertullian. Dia pakar filsafat dari Afrika. Orang zaman dulu bingung, jane Yesus iki Tuhan atau manusia.
Maka dibikin konsep lagi oleh Apollinaris, 100% Allah, 100% manusia. Coba otakmu. Ini bisa nggak ini? Aku sudah ngomong ini 100% gelas, terus aku bilang ini 100% piring, bisa nggak? Nggak bisa, karena hitungan persen itu sudah menutup. Bagaimana Yesus bisa dikatakan 100% Allah, 100% manusia? Itulah yang namanya dogma. Di Alkitab tidak ada. Yesus itu ya manusia. Kalau bahasanya Dr. Suryadi, kenapa kita masuk ke ranah yang dipertentangkan, sedangkan sudah ada ranah yang tidak dipertentangkan? Apa? Yesus manusia itu Yahudi, Nasrani, Islam menerima. Nggak bertentangan. Tapi Yesus Allah, babak belur. Kenapa kamu masuk yang masih dipertentangkan? Ya nggak dipertentangkan aja sudah ada kok. Dan kamu mesti tidak tahu, dalam kekristenan itu konsep theos, Tuhan itu ada beberapa. Ada Tritunggal, ada Oneses, ada Tunggal. 2000 tahun sampai sekarang konsep theosnya nggak selesai. Mbok sampai nanti yaumul kiamah, yaumul sa'ah juga nggak selesai. Kalau kamu nanti ketemu teman-teman dari Saksi Yehova, itu tunggal. Terus mana yang sama, kitabnya sama ya. Kitabnya sama, Yesusnya sama. Muslim